Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajaria Juanda Dewi, NIM 2010 10 21 Saya akan mempresentasikan mengenai UTS Ekologi, yaitu ekosistem hutan mangrove di wilayah Teluk Yutefa, Jayapura, Papua. Yang pertama ada analisis artikel. Judul artikelnya Kondisi Hutan Mangrove di Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Yutefa, Kota Jayapura. Faktor biotik, terdapat berbagai fauna seperti ikan, udang, dan lain-lain. Berbagai macam flora seperti pohon mangrove sendiri dan tumbuhan yang ada di dalam hutan mangrove seperti berbagai macam lumut dan lain-lain. Terdapat mikroorganisme seperti bakteri dan fungi. Faktor abiotik, iklim, ketersediaan air, tekstur tanah, tingkat kepadatan lumpur. Populasi, jenis ikan, jenis invertebrata seperti kepiting dan udang. Berbagai jenis burung, udang, berbagai jenis tanaman mangrove di kawasan Teluk Yutefa, ada R. mucronata, R. apiculata, R. stylosa, S. ovate, S. alba, S. fasciolaris, A. alba, B. gymnorrhiza, X. granatum, dan Cereoptagal. Selain itu juga terdapat pula jenis mangrove, yaitu Gymnorrhiza, Cylindrica marina, Aegesiras corniculatum, Scipipora, Hydrophyllacea, Molluscensis, dan Nipah fruticans, di mana jenis Stylosa. Ada komunitas, yaitu komunitas dari hutan mangrove sendiri, komunitas avifauna, komunitas invertebrata seperti kepiting dan udang. Pada artikel yang kedua, ada studi ekologi moluska yang bernilai ekonomi pada hutan mangrove di Teluk Yutefa, Kota Jayapura, yang memiliki faktor biotik terdiri dari fauna, spesies hewan moluska, flora, pohon mangrove, dan flora perairan aktivitas manusia. Ada faktor abiotik terdiri dari iklim di dalam hutan mangrove, ketersediaan air, cahaya matahari, suhu, dan tekstur tanah. Populasi dari jenis moluska yaitu Isocnomum epipium, Anadara granosa, Anadara pilula, Gelonia erosa, Gelonia expansa, Faunus ater, Pinna nobilis. Ada populasi jenis flora perairan seperti keragaman makroalga pada daerah tersebut yang tergolong tinggi dengan adanya kehadiran spesies Sargassum sp, Eusema sp, Halimeda sp, Padina sp, dan Saulerpa sp. Ada komunitas, yaitu terdiri dari komunitas jenis moluska yang terdiri dari kerang, bekicot, dan siput. Komunitas mangrove yang terdiri dari berbagai spesies pohon mangrove dan tumbuhan pendamping. Artikel yang ketiga memiliki judul Pola Pertumbuhan Respon Osmotik dan Tingkat Kematangan Gonad Kerang Polynesoda erose di Perairan Teluk Yutefa, Jayapura, Papua. Memiliki faktor biotik, yaitu fauna, terdiri dari gonad kerang, jenis ikan, dan bivalvia crustea. Flora, hutan mangrove, lamun, dan terumbu karang, dan juga ada aktivitas manusia. Faktor abiotiknya ada iklim, sinar matahari, ketersediaan air, suhu, dan tanah berlumpur. Ada faktor populasi, populasinya kerang yang terdiri dari kerang Polyneso erase, kerang P. erosa jantan dan betina, serta kerang P. erosa UND, kerang dari kelas Phalecipoda, yaitu bivalvia. Yang kedua ada populasi udang-udangan, bisa disebut sebagai crustacea.
crustacea, dan yang ketiga ada populasi dari jenis ikan, yang keempat populasi terumbu karang dan tanaman lamun, yang kelima populasi pohon mangrove. Ada komunitas kerang Polymesoerase, kerang P. erosa jantan dan betina, serta kerang P. erosa UND. Kerang dari kelas Palisepoda, yaitu bivalvia, krustasean atau udang-udangan, ikan, terumbu karang, tanaman lamun, dan pohon mangrove. Yang keempat, judul artikel struktur vegetasi dan nilai ekonomi hutan mangrove Teluk Yutefa, Kota Jayapura, Papua. Yang pertama ada faktor biotik yang isinya spesies mangrove, fauna mangrove, spesies flora mangrove, dan makhluk hidup. Yang kedua ada faktor abiotik iklim, sinar matahari, ketersediaan air, suhu, dan tanah berlumpur. Yang ketiga ada faktor populasi. Terdapat populasi jenis mangrove di Teluk Yutefa yaitu jenis Rhizopora, Soneratia, Avicennia alba, Bruguiera gymnorrhiza, Psilocorpus granatum, dan Seriops togan. Yang keempat ada komunitas yang terdiri dari jumlah spesies individu yang memiliki sebanyak 273, di mana spesies yang paling dominan adalah jenis Rhizopora, R. mucronata, R. apisulata, dan R. stylosa, yaitu 145 tegakan atau 53% dari jumlah total sebelumnya. Nilai kerapatan jenis Rhizopora. Judul artikel yang kelima ada kontribusi ekonomi sumber daya padang lamun berdasarkan fungsinya sebagai habitat ikan di Teluk Yutefa, Jayapura, Papua. Terdapat faktor biotik padang lamun, fauna mangrove seperti udang, kepiting, ikan, kerang, bulu babi, hewan reptil laut, dan mamalia. Faktor abiotik iklim, sinar matahari, ketersediaan air, suhu, dan tanah berlumpur. Yang ketiga ada faktor populasi, yaitu populasi jenis udang, populasi jenis ikan dari 36 famili, populasi hewan reptil laut. Ada faktor komunitas yang ditemukan ikan dengan 79 spesies dari 36 famili. Komunitas hewan reptil laut seperti ular laut dan kadal laut. Poin selanjutnya yaitu mengidentifikasi interaksi dari masing-masing artikel. Yang pertama ada judul artikel kondisi hutan mangrove di kawasan Taman Wisata Alam Teluk Yutefa. Interaksi biotiknya dapat membentuk jaring-jaring makanan seperti predasi dan pemangsanya, yaitu burung memangsa ikan. Interaksi simbiosis dan mutualisme seperti kepiting bakau berinteraksi dengan ikan. Saling ketergantungan antara spesies mangrove seperti di hutan mangrove. Berbagai spesies mangrove seperti R. mucronata, R. apisulata, R. stylosa, dan lain-lain. Mereka bersaing untuk mendapatkan sinar matahari dan air. Ada interaksi abiotik, yaitu interaksi antara suhu dan organisme, interaksi air dan tanah. Ada interaksi populasi yang terdiri dari interaksi antara ikan dan pohon mangrove, interaksi antara udang dan pohon mangrove, interaksi spesies mangrove dan mikroorganisme. Yang terakhir ada interaksi komunitas, yaitu ada interaksi kompetisi antara spesies mangrove, keragaman hayati, dan interaksi mutualisme, relasi pemangsa dan pemangsaan, serta interaksi dengan ekosistem yang terkait. Judul artikel yang kedua ada studi ekologi moluska bernilai ekonomi pada hutan mangrove di Teluk Yutefa, Kota Jayapura. Terdapat interaksi biotik, yaitu interaksi antara moluska dan mangrove
yang dimanfaatkan sebagai tempat berlindung, makanan, atau tempat berkembang biak. Yang kedua, interaksi pemangsa dan mangsa, yaitu predator ikan dapat memangsa moluska sebagai makanannya. Yang kedua ada interaksi abiotik, seperti interaksi salinitas air dan moluska yang dapat mempengaruhi komposisi spesies moluska di ekosistem mangrove. Interaksi pohon mangrove dengan sinar matahari. Ada interaksi populasi yang terdiri dari interaksi parasitisme, yaitu moluska dengan pohon mangrove. Selanjutnya ada interaksi komunitas. Interaksi parasitisme, yaitu moluska dengan pohon mangrove. Interaksi komensalisme, seperti moluska jenis siput, dapat menggunakan substrat yang dihasilkan oleh organisme lain seperti akar mangrove tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap organisme tersebut. Judul artikel yang ketiga ada pola pertumbuhan, respon osmotik, dan tingkat pematangan gonad kerang Polymesoda erose di perairan Teluk Yutefa, Jayapura, Papua. Di sini ada interaksi biotiknya seperti interaksi dengan sumber daya makanan kerang Polymesoda erose yang dapat berinteraksi dengan sumber daya makanan di hutan mangrove. Ada interaksi dengan spesies pemangsa kerang seperti Polymesoda erose ini dapat menjadi mangsa bagi predator di mangrove Teluk Yutefa. Interaksi abiotiknya interaksi dari pohon mangrove dengan sinar matahari, interaksi salinitas air, dan gonad kerang. Ada interaksi populasi yang isinya ada interaksi predasi, seperti kerang Polymesoda erose ini dapat menjadi mangsa bagi predator di perairan Teluk Yutefa seperti burung laut, ikan, atau kepiting. Interaksi komunitas. Interaksi komunitas ini ada interaksi mutualisme. Kerang Polymesoda erose ini dapat terlibat dalam hubungan mutualisme dengan organisme lain dalam komunitas perairan. Misalnya, kerang ini dapat berinteraksi dengan organisme penghasil substrat, seperti tumbuhan atau organisme penyusun terumbu karang yang memberikan tempat penempelan dan perlindungan bagi kerang. Artikel yang keempat yang memiliki judul Struktur Vegetasi dan Nilai Ekonomi Hutan Mangrove Teluk Yutefa, Kota Jayapura, Papua. Interaksi biotiknya ada interaksi antara manusia. Jadi manusia ini memiliki interaksi dengan hutan mangrove di Teluk Yutefa dilihat dari segi nilai ekonominya. Dan di sini juga ada interaksi antara fauna mangrove dengan pohon mangrove. Lalu ada interaksi antara mangrove dan organisme invertebrata, yaitu hutan mangrove ini merupakan habitat penting bagi berbagai organisme invertebrata. Yang kedua ada interaksi abiotik, terdiri dari interaksi salinitas air. Interaksi antara salinitas air dan vegetasi mangrove ini akan mempengaruhi komposisi spesies dan keanekaragaman dalam hutan mangrove Teluk Yutefa. Ada interaksi kualitas tanah. Interaksi antara struktur vegetasi dan sifat-sifat tanah akan mempengaruhi keberlanjutan dan produktivitas hutan mangrove. Interaksi pohon mangrove dan sinar matahari. Selanjutnya ada interaksi populasi. Interaksi pemangsa dan perlindungan. Hutan mangrove dapat menyediakan area pemijahan dan perlindungan bagi ikan yang dapat menguntungkan. Populasi ikan ini yang dapat menguntungkan populasi ikan secara keseluruhan. Selain itu,
Organisme yang hidup di antara akar mangrove juga dapat melindungi tanaman mangrove dari kerusakan fisik atau pemangsaan. Yang kedua ada interaksi persaingan antar spesies. Dalam hutan mangrove terdapat persaingan antara spesies mangrove yang berbeda dalam memperebutkan sumber daya seperti cahaya, air, dan nutrisi. Selanjutnya ada interaksi komunitas, yaitu interaksi antara manusia. Nah, manusia ini juga dapat memiliki interaksi dengan komunitas mangrove karena dilihat dalam konteks nilai ekonominya. Yang kedua ada interaksi komunitas dari jumlah mangrove dan hewan yang hidup di mangrove. Artikel yang kelima ada kontribusi ekonomi sumber daya padang lamun berdasarkan fungsinya sebagai habitat ikan di Teluk Yutefa, Jayapura, Papua. Interaksi biotiknya terdiri dari interaksi antara padang lamun dan ikan. Nah, interaksi ini padang lamun dapat menyediakan habitat yang sangat penting bagi ikan, terutama sebagai tempat persembunyian dan sumber makanan. Yang kedua, interaksi antara padang lamun dan udang, kepiting, dan kerang. Nah, interaksi ini dapat dimanfaatkan oleh fauna mangrove seperti udang, kepiting, dan kerang yang dapat hidup di dekat padang lamun tersebut. Yang ketiga ada interaksi antara padang lamun dan bulu babi. Nah, interaksi ini menggambarkan bahwa bulu babi adalah hewan herbivora yang seringkali dapat ditemukan di sekitar padang lamun. Yang keempat ada interaksi antara padang lamun dan hewan reptil. Interaksi ini dapat dilihat dengan hewan reptil laut seperti penyu dan biawak laut seringkali menggunakan padang lamun sebagai tempat bertelur. Yang terakhir, interaksi antara padang lamun dan mamalia. Dari beberapa mamalia laut, seperti lumba-lumba dan dugong, juga dapat ditemukan di sekitar padang lamun. Yang kedua ada interaksi abiotik. Interaksi abiotik ini ada interaksi dengan faktor kualitas air, yaitu kualitas air yang baik sangat penting bagi pertumbuhan dan keberlanjutan padang lamun, serta kehidupan ikan dan fauna mangrove yang bergantung padanya. Yang kedua, interaksi dengan faktor iklim. Iklim regional termasuk pola curah hujan, suhu udara, dan tingkat cahaya matahari dapat mempengaruhi ekosistem padang lamun. Curah hujan yang cukup dan paparan sinar matahari yang memadai diperlukan untuk pertumbuhan yang baik. Yang ketiga ada interaksi populasi. Yang pertama interaksi predator dan mangsa. Interaksi ini melibatkan hubungan antara predator dan mangsa di dalam ekosistem padang lamun. Contohnya, ikan-ikan pemangsa seperti barakuda atau tuna dapat memburu ikan-ikan kecil yang tinggal di antara padang lamun. Yang kedua, interaksi persaingan. Persaingan terjadi ketika populasi dua atau lebih spesies bersaing untuk sumber daya yang terbatas, seperti makanan atau ruang hidup. Misalnya, ikan-ikan yang hidup di padang lamun dapat bersaing untuk mendapatkan makanan yang sama atau ruang yang optimal di antara tumbuhan lamun. Yang terakhir ada interaksi komunitas. Interaksi antara komunitas padang lamun dan komunitas fauna mangrove. Padang lamun dan fauna mangrove seperti udang, kepiting, ikan, dan kerang saling bergantung dalam ekosistem tersebut. Yang kedua, interaksi antara komunitas padang lamun dan komunitas air. Padang lamun berperan penting sebagai habitat ikan, baik sebagai tempat berlindung, tempat berkembang biak, maupun sumber makanan. Yang ketiga, interaksi antara komunitas padang lamun dan komunitas hewan reptil laut. Komunitas padang lamun dan hewan reptil laut seperti penyu dan biawak laut dapat memiliki interaksi yang signifikan. Yang terakhir, ada interaksi antara komunitas padang lamun dan komunitas mamalia. Komunitas mamalia laut
seperti lumba-lumba dan dugong dapat memiliki interaksi dengan padang lamun. Poin yang E, ada klasifikasi dari faktor biotik yang ada, termasuk dalam produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang dari 5 artikel tersebut, terdapat faktor biotik yang dapat diklasifikasikan, yaitu yang pertama ada produsen, yang terdiri dari mikroalga dan rhizopora. Yang kedua, konsumen 1, terdiri dari moluska dan udang-udangan. Yang ketiga ada konsumen 2, ikan dan ular laut. Yang keempat ada konsumen 3, burung pemangsa. Dan yang terakhir dekomposer, yaitu fungi dan jamur. Nah, poin selanjutnya rantai makanan. Nah, jadi dalam artikel ini dapat dibuat sebagai rantai makanan di hutan mangrove tersebut, yaitu yang pertama produsen. Produsen ini yaitu diperankan oleh makroalga. Konsumen 1 ada moluska. Moluska dimakan. Konsumen 2 ada ikan. Lalu konsumen 3 ada burung pemangsa, dan burung pemangsa ini dapat mati dan dimakan oleh jamur atau fungi, dapat dikatakan sebagai dekomposer. Nah, dan di sini ada produsen rhizopora, yaitu tumbuhan mangrove sendiri. Lalu konsumen 1-nya udang, konsumen 2-nya, ini ada ular pemangsa, dan yang terakhir ada burung pemangsa, lalu dekomposer. Sekian dari, ini ada daftar pustaka dari saya, yaitu dari Hamuna, kondisi hutan mangrove di kawasan Taman Rendono. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.